Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020 pukul 19.30 WIB. Kami tekankan persembahan syukur amplop dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPB Jemaat Jebulon Batam dengan nomor 109.008.009871 atau diantar ke kantor sekretariat kantor majelis jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 24. Mari menghadap Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, ibadah keluarga malam ini boleh kami laksanakan, dan di dalamnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menyertai kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami, kami mau mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Imamat 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali lagi, Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Saya akan baca firman Tuhan ini ya, dan
Kalau Bapak Ibu juga mau membaca bersama saya, silahkan ya. Tetapi disimak ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Ayat 13, mulai ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhinya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan kemah pertemuan. Segala lemak harus dihususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, dikatakan tidak sengaja melakukan apa yang dilarang Tuhan, atau tidak sengaja umat Israel melakukan apa yang dilarang Tuhan atau yang menyimpang dari firman Tuhan. Itu adalah perbuatan dosa. Dan kalau perbuatan dosa itu ketahuan, saudara-saudara ya, jadi kalau perbuatan dosa itu ketahuan, maka harus dipertanggungjawabkan dan harus segera diselesaikan sampai tuntas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus.
Lalu mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana umat Israel mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan perbuatan dosa mereka sampai tuntas. Ayat 14 sampai dengan ayat 19. Itu proses umat Israel mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan perbuatan dosa mereka sampai tuntas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mereka dikatakan ayat 14 sampai 19, kalau Bapak Ibu baca di situ ya. Dikatakan di situ bahwa mereka harus membawa dan mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda atau yang masih muda. Kalau yang masih muda berarti lembu itu tidak boleh bercelah atau tidak boleh bercacat. Lembu itu harus, atau persembahan itu harus yang terbaik, harus yang berkualitas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat dalam ayat tadi 14 sampai 19 bahwa umat Israel tidak hanya membawa seekor lembu ke depan pintu, dikatakan pintu pertemuan, kemah pertemuan, tetapi umat Israel harus mengikuti proses ritual penghapusan dosa itu dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat saudara-saudara ayat 14 sampai 19 tadi, proses ritualnya dikatakan bahwa lembu itu dibawa ke depan pintu, di depan pintu kemah pertemuan. Di sana para tua-tua itu sudah menunggu, Bapak Ibu. Nah, para tua-tua itu akan menaruh atau meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu. Nah, setelah itu lembu itu kemudian dikatakan apa di situ Bapak Ibu ya? Setelah itu lembu itu disembeli masih di depan kemah pertemuan. Karena kemah pertemuan itu adalah rumah Tuhan ya. Jadi di depan rumah Tuhan. Setelah disembeli, maka darahnya dibawa ke dalam kemah pertemuan. Di sana imam-imam membawa darah itu ke dalam kemah pertemuan. Lalu imam itu mencelupkan jarinya di darah itu, darah lembu itu, kemudian memercik memercik di dalam kemah pertemuan itu sebanyak 7 kali. Nah, lalu darah itu lagi dilanjutkan dibasuh pada tanduk-tanduk mezbah yang di dalam kemah pertemuan. Jadi mezbah itu ada 2 Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Ada yang di dalam kemah pertemuan, tapi ada juga di luar kemah pertemuan. Nah, darah yang tadi dipakai untuk membasuh tanduk-tanduk mezbah yang ada di dalam kemah pertemuan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sisa darah itu kemudian dibasuh di bawah mezbah bakaran yang ada di luar kemah pertemuan. Itu ritualnya seperti itu. Dan Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa umat Israel yang sudah melakukan dosa sekalipun tidak sengaja itu mengikuti dari awal sampai
akhir. Nah, catatan khusus bahwa lemaknya itu dibakar sampai habis. Nah, itu baunya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyimak, saudara-saudara, ya, kita menyimak ritual penghapusan dosa atau kurban penghapus dosa umat Israel ini, ya, prosesnya seperti ini, kita katakan rumit, ya, beban berat karena mereka harus bawa lembu. Ya, kalau kita kalkulasi harga lembu itu secara ekonomi ya lumayan juga ya Bapak Ibu ya harganya. Bapak Ibu, berapa harga satu ekor lembu? Ya bisa 20 sampai 30 juta atau 40 sampai 50 juta satu ekor lembu. Apalagi ini yang masih muda, berarti yang tambun, yang berkualitas, yang terbaik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, ini ya mereka lakukan berulang-ulang. Jadi ketika mereka melakukan dosa lagi, mereka bawa lagi korban penghapus dosa seperti ini. Jadi berulang, ya, terus menerus Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, lewat pembacaan ini Bapak Ibu, ya, kita mengerti. Sekarang bagaimana dengan kita, umat Tuhan, ya? Bagaimana dengan kita umat yang dikatakan yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat yang ya beribadah kepada Tuhan, umat yang berdoa kepada Tuhan, ya, melayani, ya, para pelayan Tuhan. Ya, tetapi ya kita melihat kenyataan bahwa masih setia juga melakukan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan, saudara-saudara, ya, mengapa bahwa dosa itu harus dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan sampai tuntas. Ya, saya mengulangi lagi, karena itu yang Tuhan mau, saudara-saudara, atau itu yang Tuhan kehendaki. Dan kita juga harus menyadari bahwa dosa itu sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa saya katakan sangat berbahaya dosa itu? Karena dosa itu akan membuat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu bermasalah. Ya, terganggu, bermasalah. Nah, kalau hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan bermasalah, pasti juga, saudara-saudara, ya, pasti juga hubungan kita dengan sesama kita bermasalah. Ya, kalau suami punya hubungan dengan Tuhan bermasalah karena dosa, dia akan juga ya punya hubungan dengan istrinya bermasalah, istri dengan suami juga akan bermasalah hubungannya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Saudara-saudara, bahkan dengan sesama itu juga akan bermasalah. Saudara-saudara, ya, dalam rumah tangga kita bisa lihat kalau hubungan suami istri, keluarga dalam rumah tangga bermasalah, di situ ada kebohongan, ya, ada pengkhianatan atas komitmen perkawinan, ada kekerasan, ya Bapak Ibu ya, ada kebencian. Kalau dalam persekutuan juga, saudara-saudara, bisa juga bermasalah karena hubungan dengan Tuhan, ya, karena dosa hubungan dengan Tuhan itu bisa jadi bermasalah. Dalam persekutuan juga bermasalah. Ya, kita melihat ada iri hati, ya, ada kemarahan, dendam, kebencian, bahkan ada kesombongan juga. Saudara-saudara yang diberkati, karena dosa,
Ya, karena dosa, relasi kita dengan Tuhan bermasalah, maka merembetlah kemana-mana. Ya, merembet dalam rumah tangga kita, merembet dalam pekerjaan kita, merembet dalam pelayanan kita, bahkan juga merembet dengan sesama kita. Saudara-saudara yang diberkati, dan kita juga harus menyadari, saudara-saudara, ya, kalau relasi kita bermasalah dengan Tuhan, ya, karena dosa, maka ibadah kita, doa kita, ya, itu bisa tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau Israel sudah ditentukan ritualnya, mereka harus patuh, ya, terhadap ritual itu, baru korban mereka berkenan di hati Tuhan. Kalau mereka tidak patuh, tidak akan berkenan, ya, kurban penghapus dosa mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau dosa itu harus dipertanggungjawabkan dan diselesaikan sampai tuntas, ya mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Ya, kita bisa baca di Ibrani, saudara-saudara, ya. Saya ajak kita, mari kita buka, ya. Kita buka Ibrani 9, ya. Ibrani 9, ya, ayat 26 dan 28. Ya. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Nah, ini huruf besar, berarti korban, berarti Yesus, ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, berarti saudara-saudara, ya, untuk pendamaian kita dengan Tuhan, untuk penghapusan dosa kita, untuk pengampunan dosa kita, kita tidak seperti umat Israel, ya Bapak Ibu, ya, harus bawa seekor lembu, ya, jantan yang masih muda. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus bersyukur, ya, harus bersyukur kepada Tuhan, karena, ya, dikatakan, ya, karena Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus bersedia menjadi kurban penghapus dosa kita. Jadi kita tidak perlu bawa lembu, ya. Yesus bersedia untuk menjadi, ya, saya ulangi, menjadi korban penghapus dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bayangkan kita yang berbuat dosa, yang menanggung dan menyelesaikan Tuhan Yesus. Ya, harusnya kalau logika kita, saudara-saudara, ya, kita yang berbuat dosa harusnya mempertanggungjawabkan, menyelesaikannya kita. Tetapi Tuhan memberi dirinya, ya, dikatakan dalam Ibrani tadi, ya, memberi dirinya, Dia bersedia menanggung dosa kita. Saudara-saudara, dan kita tahu ketika Yesus menanggung dosa kita, Dia rela disiksa, Dia rela menderita, darahnya tercurah, ya, bukan darah lembu lagi yang menghapus dosa kita, tapi darah Yesus Kristus tercurah dan Dia mati di kayu salib untuk pendamaian, ya, dosa kita, untuk pengampunan dosa kita. Saudara-saudara, Yesus sendiri
jadi kurban atau jadi korban penghapus dosa kita. Saudara-saudara, saya merenung-renung, ya, enak jadi orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Enak sekali. Karena ya bukan kita tidak ikut seperti Israel, ikut ritual dari awal sampai akhir. Kita tidak ikut dikorbankan seperti Yesus. Ya, kita tidak ikut menderita seperti Yesus. Kita tidak mati di kayu salib. Oh, enak sekali kita jadi orang Kristen. Bukan main enaknya, bukan main bahagianya. Yesus menanggung dosa kita. Saudara-saudara yang diberkati, sehingga relasi kita yang tadi bermasalah dengan Allah karena darah Yesus, ya, darah Yesus memulihkan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan sehingga tidak lagi bermasalah. Hubungan kita menjadi hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, satu-satunya yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah hanya lewat darah Kristus. Darah yang sudah dicurahkan untuk dosa kita. Sekali, ya, bukan berkali-kali Bapak Ibu ya. Sekali untuk selamanya. Dan dosa kita selesai, tuntas, saudara-saudara. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah kasih Yesus yang luar biasa untuk kita. Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita dan mau supaya kita hidup dalam kasih itu untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih Yesus itu tidak ada taranya, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu sebagai ungkapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih, Tuhan hanya minta apa Bapak Ibu? Jangan lagi hidup dalam dosa karena darah Kristus sudah menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Relasi kita sudah tidak bermasalah dengan Tuhan. Tuhan minta supaya kita hidup kudus. Ya Bapak Ibu ya, hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Ya, kita bisa baca di 1 Petrus 1, ya Bapak Ibu ya, 1 Petrus 1 ayat 14 dan ayat 16. Ini hidup kudus ini Bapak Ibu ya, sebagai ungkapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita. Tuhan sudah ampuni kita, Yesus sudah memberi dirinya, darahnya tercurah untuk mengampuni, menyelesaikan dosa kita sampai tuntas. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, ayat 14 saya baca ya, Bapak Ibu simak. Hidup, ya ini hidup kudus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat 16. Ya, ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara-saudara ya, kalau kita mau ya bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, ya kita jalani hidup kita ya sebagai kehidupan yang kudus. Ya, kehidupan kudus dikatakan kehidupan kudus ialah kehidupan yang taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi apapun. Ya, jangan berkurang ya kekudusan hidup kita karena pergumulan Covid saat ini, saudara-saudara ya. Kita sudah mengalami resesi ekonomi, kita malah tidak jadi kudus, kita jadi tercemar karena perbuatan-perbuatan dosa. Justru di tengah-tengah pergumulan saat ini Covid,
disitulah saudara-saudara Yesus menghendaki supaya kita hidup kudus, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Pasti saudara-saudara ya, Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memulihkan kita dari segala pergumulan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan ya pemberitaan firman Tuhan dalam ungkapan syukur kita, komitmen kita bahwa ketika Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita lewat darahnya yang dicurahkan di kayu salib ya penderitaannya, maka kita mau hidup kudus dalam segala situasi, juga di tengah-tengah COVID-19 ini kita tetap menjaga kekudusan hidup kita supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita memuji Tuhan, kita bakti 45 sambil memberikan persembahan syukur kita. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Mari kita satukan hati kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus begitu mengasihi kami, sehingga Yesus bersedia menanggung dosa kami, menyelesaikan dosa kami. Padahal kami yang melakukan dosa, tapi Tuhan yang menanggung dan menyelesaikannya. Sehingga Tuhan mau mengorbankan tubuhnya di kayu salib. Darah Yesus sudah menyucikan kami, sudah mengampuni, menyelesaikan dosa kami. Sehingga relasi kami, ya Allah, menjadi relasi yang sudah dipulihkan. Dan juga akan menjadi relasi yang dipulihkan terhadap sesama kami. Ya Allah ya Bapa, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai ungkapan syukur terima kasih kami Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami dalam kekudusan Tuhan. Hidup kudus Tuhan. Berarti kami bersedia. Kami mau Tuhan dalam kondisi apapun, ketika kami menderita, ketika kami bergumul, bahkan ketika kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami tetap hidup kudus Tuhan. Kami tetap
taat dan setia melakukan firman-Mu. Karena kami mau Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Yesus dimuliakan lewat kehidupan kudus kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, Roh Kudus memampukan kami untuk itu. Ya Allah ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk kembali lagi bersekutu di gedung gereja-Mu ini. Kami juga mau menyerahkan kerinduan kami Tuhan, untuk kembali berpelayanan seperti semula ya Tuhan Yesus. Kami juga menyampaikan kerinduan kami sebagai pegawai ya Tuhan, berkerinduan untuk kembali lagi melaksanakan tugas pekerjaan kami Tuhan seperti dulu. Dan kami juga menyampaikan kerinduan anak-anak kami Tuhan, untuk kembali ke sekolah belajar seperti dulu Tuhan. Dan kerinduan kami supaya Tuhan Yesus lewat pengorbanan Tuhan, lewat cinta kasih Tuhan, Tuhan pulihkan bukan hanya dosa kami Tuhan, tapi Tuhan pulihkan juga gereja Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan dunia ini dari pergumulan bersama COVID-19 ini. Ya Allah ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit karena COVID-19. Kuatkan iman mereka untuk terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa bagi tenaga medis kami ya Tuhan, dokter, suster, perawat ya Tuhan. Mereka setia melayani sekalipun hidup mereka terancam ya Tuhan. Tapi mereka dengan sukacita melayani Tuhan Yesus. Panggilan profesi mereka sebagai tenaga medis. Oh ya Allah ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan protek mereka, sehingga mereka tetap sehat bersama keluarga mereka Tuhan. Dan saat ini juga kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Segala upaya yang dilakukan Tuhan berkati. Ya Allah ya Bapa, COVID-19 ini membawa penderitaan ya Tuhan, merembet kemana-mana, ke ekonomi kami begitu banyak karyawan di PHK ya Tuhan, banyak yang nganggur, kehidupan kami semakin susah. Kami mohon firman-Mu Tuhan, jadi acuan untuk kami tetap hidup kudus, supaya kami diberkati dan dipulihkan dari pergumulan bersama ini. Kami juga mau menyerahkan relawan ya Tuhan, yang sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani, membantu orang-orang yang menderita, terutama karena COVID-19 ini Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah, baik suami, istri, anak-anak, keluarga ya Tuhan, kami pelayan-pelayan-Mu yang juga beribadah, semua kami yang saat ini sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, berikan kami sukacita, sehingga kami tetap hidup kudus. Sekalipun kami masih tetap bergumul, kami percaya waktu Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi, memulihkan bangsa negara kami. Ada rencana Tuhan yang terbaik untuk masa depan kami. Terima kasih ya Allah, ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mau minta daripada-Mu, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa negara kami, bahkan bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ya yang kita sudah dengarkan saat ini mengajak kita supaya di tengah-tengah pergumulan bersama COVID-19 kita tetap hidup dalam kekudusan, ya, hidup kudus sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih karena cinta kasih Tuhan. Dia mau mengampuni dosa kita, ya, dan kembali mengasihi kita. Kita berdiri memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 382, Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, meneguhkan sehingga kami hidup kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ibadah keluarga malam ini, dan kiranya kita semakin diberkati Tuhan, semakin merasakan bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah karunia Tuhan. Jadi kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan dengan tetap hidup kudus supaya kita semakin diberkati. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom.